Beberapa minggu terakhir ini pembahasan perihal Harun Masiku menjadi ramai kembali dibahas di ruang publik, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mr. Kodari dalam video berikut ini. Seorang sekjen PDI Perjuangan 4 jam di dalam ruang tunggu KPK atau ruang interogasi KPK. Nanti mungkin dijelaskan oleh Bang Praswat ya. Biasanya memang begitu atau kenapa harus begitu. Tapi saya punya pengalaman yang mengindikasikan bahwa ya untung sekjen PDI Perjuangan 4 jam. Karena kalau bukan sekjen PDI Perjuangan 9 jam, Bang. Iya, saya punya teman kenalan yang menunggu itu 9 jam. Lama itu. Di dalam ya. Dan proses BAP-nya sendiri atau pertanyaannya mungkin cuma sekitar 1 jam saja. Karena itu saya berbicara mungkin dari kacamata orang awam saja, tidak bisa berbicara di kacamata hukum. Bahwa kalau dari kacamata awam, saya mengingat kembali peristiwa ini di masa lalu. Yang kurang lebih pada waktu itu peristiwanya adalah ada PAW dari anggota DPR terpilih yang meninggal dunia di Sumatera Selatan. Yaitu Pak Nazarudin Kiemas. Kemudian PAW-nya seingat saya diputuskan oleh KPU kepada seseorang yang bernama Rizky, tapi kemudian diputuskan Harun Masiku. Dan kemudian diajukan permintaan kepada KPU untuk oleh DPP PDI Perjuangan, tolong dikoreksi kalau salah, untuk menetapkan Harun Masiku, namun kemudian ditolak oleh KPU. Dan pada titik itulah kemudian terjadi peristiwa suap dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, dan juga yang waktu itu adalah komisioner KPU dan melibatkan anggota Bawaslu yang namanya Agustiani Tio. Dan pada waktu itu yang bertemu dengan Wahyu Setiawan adalah Saiful Bahri, yang pada waktu itu stafnya Mas Hasto, dan Donitri Istiqomah, penasihat hukum PDI Perjuangan. Nah, buat saya sebagai orang awam, walaupun telah keluar vonis ketetapan hukum tetap dan kemudian sudah menjalani hukum Wahyu Setiawan dan yang lain-lain, tapi memang kasus ini masih belum tuntas karena ada satu aktor, bahkan aktor utama yang belum ditangkap, yaitu Harun Masiku. Nah, kemudian apakah kemudian Harun Masiku ini nanti kalau ditangkap bisa membuka perspektif baru tentang peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa lengkapnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat di sana dan siapa yang bersalah. Itu yang membuat saya, Bang, justru melihat bahwa memang sebetulnya kasus ini tidak bisa dikatakan sudah tuntas. Bayangkan kalau Harun Masikunya, Pak Karni, sudah ditangkap, maka semua cerita mengenai peristiwa suap pada tahun 2020 itu bisa dikatakan sudah final. Jadi kalau dibilang final, menurut saya sebagai seorang, bukan hukum ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang masih bisa banyak ceritanya kalau Harun Masiku betul-betul ditangkap. Nah, yang paling menarik buat saya dari kacamata awam adalah pernyataan Pak Alexander Marwata bahwa 1 minggu lagi akan ditangkap, begitu. Kok bisa pasti 1 minggu itu? Itu buat saya sangat menarik. Gitu. Apakah 1 minggu itu karena kemudian perjalanan menuju tempat Masiku berada itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu kan? Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan ulasan dari Mr. Kodari ataupun Mr. Q ya. Jadi beliau juga mau menyoroti perihal dinamika kasus Harun Masiku ini dari perspektif orang awam. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ini beberapa jam yang lalu bahkan ramai sekali lagi pembahasan perihal Harun Masiku ini. Dalam beberapa ulasan disebutkan bahwa aksi tangkap Harun Masiku berujung ya. Ini ada kericuhan di gedung KPK, teman-teman ya. Lalu kemudian juga di sini ada demo tangkap Harun Masiku di gedung KPK berlangsung ya. Ini dia, teman-teman ya.
Jadi ini kembali ramai bukan hanya beberapa minggu yang lalu, namun bahkan ini sudah ada aksi-aksi demo untuk menuntut pihak KPK segera menangkap Harun Masiku. Nah pertanyaannya adalah kira-kira Harun Masiku itu sekarang ada di mana? Nah ini yang memang menjadi ramai teman-teman, yang memunculkan beragam opini, beragam reaksi. Kira-kira dia sekarang itu adanya di mana ya? Mari kita melihat juga di sini ada beberapa ulasan lagi. Ya ini dia ya, mantan penyidik sarankan KPK gelar operasi senyap untuk tangkap Harun Masiku. Lalu kemudian juga ex penyidik saran pimpinan KPK ya yang baru ubah strategi untuk menangkap Harun Masiku. Nah ini memang menarik teman-teman, karena itu kasusnya sudah cukup lama ya, itu berapa tahun ya, 5 tahun atau berapa tahun itu teman-teman. Pokoknya ini bukan waktu yang baru-baru lah, itu sudah sekian lama sekali. Namun beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya kalau saya ikutin ya di media sosial itu menjadi ramai setelah Marwar Sirait membuka sayembara ya, bahkan hadiahnya itu seingat saya teman-teman bisa dikoreksi ya kalau tidak tepat, itu adalah 8 miliar ya yang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku. Itu kan disampaikan oleh Menteri Prabowo Subianto, yaitu Marwar Sirait, perihal siapa yang bisa menangkap Harun Masiku dikasih hadiah. Hadiahnya besar lagi ya, hadiahnya itu adalah 8 miliar kalau tidak salah teman-teman. Bisa dikoreksi, disampaikan di kolom komentar yang tersedia ya bila mana ada kurang tepat ya. Tapi lalu kemudian ini kan memunculkan banyak reaksi, langsung saja ini kembali viral dan menjadi perhatian masyarakat. Nah akhirnya beberapa waktu belakangan muncul seruan-seruan untuk Harun Masiku ini ya diusut tuntas sampai sejelas-jelasnya supaya bisa terungkap lah kira-kira sebenarnya ada cerita apa saja di balik dari kasus ini ya teman-teman sekalian, karena ini kan sudah lama sekali ya, sudah lama sekali perihal Harun Masiku ini sampai saat ini juga belum ketangkap ya. Karena kalau saya lihat itu di video-video yang beredar itu ya, yang mengenai analisa-analisa perihal Harun Masiku ini kan ada muncul waktu itu kan dia terekam CCTV di mana itu, apakah di bandara atau di mana itu ya, di situ ada informasi perihal keberadaan dari Harun Masiku ini. Namun sekarang pertanyaan begini, kira-kira Harun Masiku itu sekarang apakah dia adanya di Indonesia ataukah dia adanya di luar negeri? Nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan teman-teman ya. Lalu yang kedua, kira-kira penampilannya seperti apa? Nah, namanya sudah diburu itu teman-teman, pasti tidak mungkin dia akan berpenampilan seperti tahun-tahun yang lalu itu ya. Tidak mungkin dia akan berpenampilan seperti masa-masa dia dikenal ya. Pasti akan ada perubahan penampilan, mungkin dari gaya rambut ya, ataupun kemudian mungkin dulunya tidak berkumis kemudian bisa berkumis ya, dan hal-hal lainnya yang bisa menunjukkan perubahan sehingga kemudian kan bisa menyamarkan identitas ataupun wajahnya yang dikenal publik sebelum kasus dan sesudah kasus itu teman-teman. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah memang kalau ini benar-benar terjadi berarti ini menjadi PR yang tidak mudah bagi KPK memang untuk menelusuri, untuk mengecek kira-kira keberadaan Harun Masiku itu sekarang di mana. Nah kemudian teman-teman sekalian, pertanyaan begini, apakah kemudian tidak bisa didapati akses dari keluarga Harun Masiku, dari rekan-rekannya? Apakah tidak pernah ada komunikasi via telepon, via media sosial ya, berteleponan atau bagaimana teman-teman? Apakah kemudian tidak ada jejak-jejak digital yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap keberadaan Harun Masiku itu sebenarnya sekarang di mana? Nah, kalau kita lihat tadi dari penjelasan Mr. Kodari menyampaikan bahwa ini kalau dikatakan bisa ditangkap 1 minggu itu berarti ya ada beberapa kemungkinan mungkin sudah sebenarnya ditangkap, tapi hanya tinggal pengumuman saja itu ya teman-teman. Dalam versi panjang itu Mr. Kodari menyampaikan seperti itu. Nah, karena kan ada penjelasan, ada pernyataan bahwa ya bisa ditangkap 1 minggu lagi seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Karena ini kasusnya sebenarnya sudah lama sekali, dan mengenai pemanggilan Hasto oleh KPK itu kata Mr. Kodari tadi, ya untung aja itu sekjen PDIP ya 4 jam. Coba kalau yang lain katanya mungkin bisa lebih. Ya itulah teman-teman. Jadi memang mengenai kasus Harun Masiku ini lama sekali. Nah ini dia teman-teman, foto-fotonya itu kan yang seperti di sini ya. Coba kita lihat ya. Ini dia teman. Ini kan yang lama itu. Ini kan foto lamanya ya. Ini kan. Sekarang pertanyaan apakah penampilannya masih sama di sini ya. Bahkan di sini ada yang menyebutkan itu sedang dicari ya. Ini make smart choice in your life katanya. Oke, ini dia orangnya teman-teman ya. Jadi
Pertanyaannya apakah penampilannya masih sama seperti ini? Ya, kalau di sini kan tidak ada kumisnya. Kalau misalnya ada kumis, ya, lalu misalnya ini kan rambutnya pendek ya. Ini apa namanya? Model rambut apa ini teman-teman namanya ya? Ya, kalau misalnya tiba-tiba dia kasih gondrong rambutnya, dia ubah penampilan, memang agak susah juga ya. Ya berarti butuh ketelitian dalam mengidentifikasi dia ini sekarang penampilannya seperti apa dan ada di mana. Di dalam negeri kah? Di luar negeri kah? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan teman-teman ya. Silakan. Nah, ini Marwar Sirait ya. Ini kan beliau yang bikin sayembara beberapa minggu yang lalu itu akhirnya menjadi ramai sekali ya. Nah, ini ya. Buat sayembara tangkap Harun Masiku, Marwar Sirait yakin ada sosok besar terlibat katanya. Kalau seperti itu berarti ada juga yang ketar-ketir ini teman-teman ya. Ada juga yang ketar-ketir ini ya. Apakah Harun Masiku ini bisa sembunyi selama ini hanya karena kemampuannya sendiri? Atau kemudian ada pihak lain yang terlibat? Nah, kita nggak tahu teman-teman. Tapi opini itu terus bertebaran.